Halo semua, kita kembali dalam fun reading atau general reading. Hari ini kita akan melakukan fun reading tentang siapa sih cinta sejati yang akan mengisi hidupmu. Siapa sih cinta sejati yang akan mengisi hidupmu. Oke, ini so sweet banget. Oke, sebelum itu, karena ini hanya bacaan buat fun, jadi perlu diingat ya, jadi ini buat happy-happy aja, tolong jangan dibawa serius, apalagi dibawa baper gitu. Oke, guys, udah dengerin cover I See The Light-ku belum? Dubbing bahasa Indonesia. Cover dari Mandy Moore and Zachary Levi, cek di video ya kalau mau nonton. Oke. Kita akan ambil kartunya untuk pemilihan pile. Page of Wands, pile nomor 1. Pile nomor 2 ada Ten of Pentacles. Menarik guys, sumpah ini sih menarik banget. Ini aku singkirin dulu. Oke, gunakan dan insting kalian untuk memilih. Tolong mengingat ini hanya general reading, jadi tidak bisa 100% resonate sama kalian. Bahkan cocok karena ini buat fun-fun aja guys gitu. And oke, aku akan ngambil kartu buat baca readingannya. Aku pakai Lenormand buat reading. So, kalian pilih file di sini. Oke, kita akan mulai bacaannya. Sebelum aku akan membaca readingan ini, mari kita akan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, aku akan mulai dari Page of Wands, file nomor 1. Kita singkirkan file nomor 2, Page of Wands. Siapa cinta sejati yang akan mengisi hidupmu, mengisi hari-harimu, mengisi masa depanmu? Oke, di sini dia adalah orang baru, tertanda dari Page of Wands, di mana kamu membuka lembaran baru ya untuk hidup kamu. Jadi orang ini akan hadir untuk menemani kamu dalam masa depan kamu. Tentu dia ini datang itu tidak dalam waktu dekat ini ya, tidak dalam waktu dekat ini, dan dia datang itu sekitar tahun depan, dan itu pertengahan tahun lah gitu, middle June and May, June May gitu. So dia adalah orang baru. Aku lihat di sini. Wow, siapa tuh? Hahaha. Kita akan baca dari kartunya. Oke, ada gentleman. Sih? Wow, partner kerja. Guys, ternyata kamu dan cinta sejatimu bertemu dalam hubungan partner kerja yang membuat kalian lebih dekat gitu. Jadi di sini ada hubungan bisnis dulu ya. Pertama tuh bisnis, terus akhirnya merembet ke hubungan percintaan gitu. Jadi aku ngelihatnya ini sih ngomongin tentang kamu dan dia akan bertemu dalam lingkup pekerjaan ya, lingkup pekerjaan. Wow, bagus sih, lebih tepatnya kamu jadi ada gairah untuk kerja berkat orang ini. Oke, kita akan ambil lagi kartunya. Sorry guys. Oke. Another card, give me clarification. The Garden. Wih. Ini mah dari circle kamu juga. Jadi kamu mungkin ya punya circle baru nanti. Nah, circle baru ini bisa jadi salah satunya anggotanya dia gitu. And then
Kamu jadi kayak banyak pengalaman hidup, pengalaman baru sama dia. Terus kamu jadi kayak I know what I want gitu. Kamu tahu sebenarnya mau kamu apa yang tujuan kamu tuh jadi kayak lebih menyadari banyak hal gitu. Entah ini soal karir, entah ini soal keuangan, ya sama aja sih, percintaan. Jadi kamu banyak belajar baru dari dia. Nah, dia ini mungkin akan mengisi kekosongan kamu di saat fasenya kamu tuh lagi kayak nggak mikirin cinta banget. Karena yang aku lihat sendiri di sini, di saat kamu kayak ingin nikmatin waktu kamu sendiri, kamu lagi pingin bahagiain diri, nah di saat itu dia datang. Dia akan memberikan cinta yang sebenarnya kamu butuhkan di dalam hidup gitu. Kalau ngomongin cinta tuh kadang kita kan bisa jadi bucin. Nah, kalau sama dia kamu nggak akan pernah bisa jadi bucin, karena dia itu akan membantu kamu untuk lebih kayak bisa ngejajarin antara logika sama perasaan. Jadi kamu nggak akan pernah bisa bucin gitu. Fokus kerja, cinta. Dia mengajarkan kamu learning kayak kamu tuh nggak boleh bucin. Kalau kamu bucin, kamu yang ada stres gitu. Dan aku bilangnya sih mungkin karena kamu orangnya gampang bucin ya. Tapi pas sama dia kamu jadi kayak oke, gue harus fokus karir juga, tapi percintaan juga. Jadi kayak kamu bisa ada saatnya karir, ada saatnya cinta, bisa nyimbangin gitu. Oke. The ship. Ya, makanya aku bilang kamu harus banyak melalui perjalanan dulu. Perjalanan yang akan membawa kamu ke dalam cinta kamu. Yaitu ketika kamu dan pasangan kamu ini sudah sama-sama ikhlas dengan masa lalu. Kamu masih fokus healing sekarang. Sekarang sih kamu lagi fokus healing banget sih. Jadi kayaknya untuk pasangan pun kalian juga belum ready, kayak aku lihat. Belum ready untuk punya hubungan dan komitmen dengan seseorang gitu. Karena yang aku lihat ini untuk file nomor 1, kalian juga kayak masih nggak dulu deh punya hubungan gitu. Untuk fisiknya dia, kalau cowok dia lebih tinggi dari kamu. Terus kulitnya agak-agak sawo mateng, pakai kacamata, tapi kadang nggak pakai kacamata juga, kadang lepas kadang pakai. Kalau cewek dia lebih pendek dari kamu, tapi pendeknya itu ya setara cewek-cewek pada umumnya gitu. Terus dia agak putih dan mukanya agak Oriental, Jepang, Chinese, Korean gitu. Oke, kita akan baca dari kartu Oracle Love-nya, romance-nya. This could be the one. See? Sudah aku duga dan aku bilang sama kalian kan, kalau dia ini emang akan datang di saat waktu yang tepat. Ya aku bilang, kamu sekarang masih proses healing. Dan itu mungkin kamu buka hatinya itu sekitar pertengahan Mei lah. Kamu benar-benar baru bisa buka hati itu sekitar pertengahan Mei. Nah, di situ kamu baru mulai deh tuh bagaimana caranya kamu fokus dengan diri kamu, bagaimana caranya kamu berjalan untuk karir kamu. Nah, di situ kamu akan bertemu dengan dia. Intinya kamu ketika kamu udah melepaskan masa lalu dan beban-beban yang ada di dalam hidup kamu, di situ kamu akan bertemu dengan dia. Jadi ya mohon disabarkan dulu. Oke, thank you pile 1. Baiklah, kalau gitu mari kita lanjut untuk pembacaan file nomor 2. File nomor 2, Ten of Pentacles. Ini saat karir kamu lagi naik-naik drastis. Aku melihat untuk file nomor 2, kamu kayak lagi berjalan.
berjalan menuju kestabilan. Ya, aku melihat ada kestabilan karir buat kamu, dan itu membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil. Dan kamu akan lebih kayak santai, tenang gitu, pembawaan kamu tuh lebih nikmat gitu. Karena kamu ini kan lagi nikmatin karir nih, jadi kamu punya klien, jadi kamu kayak bisa kayak ngebedain suasana hati kamu saat bersama klien mana, saat kamu lagi sendiri mana gitu. Kamu kayak lagi nikmatin bagaimana prosesnya perjalanan karir kamu banget gitu. Lalu kapan kamu ketemu dengan cinta sejatimu dan siapa orangnya? Oke. Nice. Oke. Di sini cinta sejatimu lumayan orangnya agak introvert, tertutup. Dia itu orang lama, mantan kamu ini yang aku lihat. Orang yang pernah ada di dalam hidup kamu. Dia emang orangnya emang agak tertutup, beda sama kamu yang celingas-celingus gitu. Orangnya asik. Nah, dia enggak. Dia tipikal orang yang banyak kalem sebenarnya, terus diam gitu, terus banyak nenangin diri. Intinya di sini yang aku lihat adalah kamu sama dia tuh kayak tahu fokus karir kamu dan kerjaan kamu gitu. Sama-sama apa ya? Sama-sama saling melengkapi. Karena kamu tuh ekstrovert dan dia itu introvert. Dan dia itu bisa melengkapi kamu yang banyol. Dia tuh tipikal pendengar gitu. Walaupun dia anxiety ya, orangnya agak tertutup gitu, banyak dingin, terus misterius juga. Tuh, kamu sama dia akan kembali dalam waktu dekat ini. Mantan kamu, cari aja mantan kamu yang introvert siapa. Tapi aku ngerasa di sini walaupun kalian putus, tapi kayak ada energi pingin balikan. Terus kalian kayak masih ada rasa sayang di dalam hubungan itu. Jadi intinya sama-sama sebenarnya nggak bisa pergi gitu loh. Sama-sama yang sebenarnya masih sayang, masih sama-sama saling membutuhkan gitu. Bahkan saling ngimpi-ngimpiin masing-masing gitu loh. Jadi di sini aku melihat adalah hubungan ini akan dibawa ke serius gitu. Dan dia ini kembali ke kamu adalah demi meminta maaf pada masa lalunya, dan dia ingin mencoba kisah baru di sini. Aku melihat emang dia benar-benar kayak, gue salah nih gitu, dan gue pingin meminta maaf atas apa yang gue lakukan dulu misalkan. Nah di sini jadi kamu akan banyak mengetahui dia, dan akhirnya kamu lebih banyak bahagiain diri jika bersama dia gitu. Karena kan kalian udah tahu sifat masing-masing, jadi kayak hubungan dilanjutkan ya tinggal melanjutkan hubungan yang kemarin gitu. Cuman dulu kan sempat putus gitu. Sukses sih, hubungan ini akan berakhir ke pernikahan kayaknya. Sip. Ya, perjalanan kalian akan dimulai dalam waktu tahun depan. Ya, akhir-akhir tahun atau awal tahun atau tahun depan. Di sini sabar aja. Sabar. Ketika kamu sabar, perjalanannya akan ada gitu. Terus yang aku lihat adalah dia akan kayak mengajak kamu traveling, karena dia suka traveling ya. Jadi aku ngelihat dia akan ngajak kamu banyak jalan-jalan, terus liburan gitu ya, nggak di rumah doang intinya, dan bikin happy dia. Seru sih. Oke. Happy dia dan happy kamu. Honeymoon sih, traveling
gitu loh. Jadi kalian mungkin setelah punya hubungan, kalian akan traveling bersama, tapi di sini kalian harus ingat bahwa halalin dulu. Jadi di sini kalian akan liburan bareng, tapi ya perlu diingat nikah dulu gitu loh. Jadi kesuksesan di sini adalah bagaimana kalian akan berhubungan dalam hubungan ini sampai ke pernikahan gitu. Toh di sini aku lihat tinggal melanjutkan hubungan yang kemarin untuk file 2 ini. Jadi sebenarnya kesuksesan kamu adalah sebagian dari dia. Kesuksesan dia adalah sebagian dari kamu. Jadi kalian tuh sebenarnya saling melengkapi. Ada kalau misalkan pasangan tuh ya kalau menikah gitu ya, atau misalkan udah serius gitu, ntar rezekinya ada aja, karena emang nikah kan buat ibadah gitu. Nah pikirnya kayak gitu. Jadi kalian akan merasakan tentang kebahagiaan itu sendiri. Pokoknya intinya ini tentang bagaimana kamu sama dia akan memiliki hubungan serius gitu. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Dan aku mohon, ini kalian kan ada waktunya untuk traveling, jangan berdua aja, kalau bisa buat teman, oke? Kalau di sini aku ngelihat bakal ada aneh-aneh nih kalau kalian pergi berdua gitu. Oke, thank you so much for this reading guys. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian ingin personal reading, kontak personal ada deskripsi. Bye bye. Assalamualaikum.